Bentar. Kemarin masih di Bandung, sekarang udah cosplay. Oke. Nanti bakal disorot ya sama Bapak produser ya karena Tolong. kameramen kita udah mulai bergerak nih ke arah Rine kayaknya kameranya. Tolong ya deh. Yang penasaran lihat Rine pakai cosplay apa hari ini? Ada aja ya aksinya ya. Kemarin masih di Bandung, Bang Abe. Ini sekarang udah di sini udah cosplay lagi. Lah iya juga ya. Kemarin kan kita habis Kemarin interview. interview, bener. Iya. Ini yang belum cukup umur jangan lihat Rine dulu ya kalau bisa ya. Kenapa belum cukup? Ketempelan takutnya. Jatuhnya belum cukup sabar sih lo Iya. kayaknya. Nah ini dia Marcelnya masih dilepas tapi Cushinnya juga dilepas Mereka ya kan. mau ambil Pove, dari ini ya, Cusin ya. Ya Cushinnya bisa. Nah itu dia kan. Cushinnya dikasih EVOS, alter egonya. Nah, ini dia nih pertanyaannya Marcelnya mau diambil nggak nih? Karena tadi kita udah lihat kan Marcel dari EVOS. Sekarang alter ego yang ditawarin Marcelnya. Tawarin deh. Tetap Suyo kan. Suyo? Suyo masih lumayan mahal. Atau Liomord. Suyo. Tapi dua fighter kayak gitu dengan adanya Cusin udah lumayan ada jawaban lah ya. Ya balik lagi ya saling tuker-tukeran mungkin ya. Iya. Liomord dan juga Suyonya saling dapat satu juga. Jadi untuk sekarang melihat dengan adanya Fanny Band, Movius Band juga ini udah mendeklarasikan kayak emang ditawarin sama EVOS-nya mau nggak nih Marcel? Karena kalau nggak mau Marcel bisa jadi EVOS-nya ngambil Marcel lagi. Oke. Hilda atau Marcel, tapi tetap dengan Suyo dan Yves ternyata bakal Tawarin. geser dan waduh. Nah ini dia nih. Iya. Skorete. Pak tolong Pak. Papi Pum dulu mana? Papi pum. Papi. Enggak dia nih ya, kalau Angela kan papi pum orang sembuh ya. Iya. Lah kalau dia papi orang opname Mbak. Ini Ya ingat bukan papi pum tapi papi pum. Nah, Papi Papulung gimana? Enggak ya? Izin libur gua. Izin gua libur kok enggak kabur kalau nggak dikasih izin. Ah. Kabur biarin gua. Ingat jangan lupa Angela kalau dimainin kayak Rine gini nih biasanya bikinnya Magic Trinity. Yang sekali sembur, serat gitu kan. Iya. Tiba-tiba ada Lightning Truncheon, ada Holy Crystal, dan ada perubahan sedikit dari EVOS. Mereka sudah melupakan Marcel. Mereka akan menuju ke Baxia Harit. Baxia Harit ya, mereka ingin tempo early game-nya digas sedikit. Mereka nggak mau kena invade jungle lagi karena Ya. akan berbahaya. Berarti kalau emang mereka udah memiliki satu Baxia, di belakangnya juga ini udah enak ada Zuxin juga mungkin yang bisa ikut nge-support ganggu gitu loh Bro. Pasti bakal main front to back targetnya. Romer yang emang memiliki jiwa yang sama untuk start di awal Bro. Aduh, kalau start di awal kayak gini dengan adanya Baxia aku malah kepikirannya bukan ke Hilda tapi Glue. Glue. Ya, karena dengan adanya Ah. Glue, itu yang baru Diambil, kita mau mention. Ini juga bisa membatalkan bagaimana gebrakan dari Albert ketika dia membawakan Baxi Shinenity. Iya. Dan emang bener-bener pengen nabrak depan. Dan tapi kalau ngeliat dari Glue ya, memasuki minggu ke-6 ini win rate-nya nggak sebagus untuk awal-awal Glue geser ke room ya. Ya, mungkin karena banyak faktor ya. Ya. Kayak udah mulai tahu juga gimana cara matiin glue-nya. Udah mulai bisa kayak bener-bener matiin early game-nya biar early game-nya nggak berjalan. Granger. Ini target untuk RV ya. Jadi secara nggak langsung RV-nya di sini juga harus memilih hero lain yang mungkin bisa mengimbangi Harit di laning. Dan itu dia, Romer yang emang sepertinya bisa nge-push untuk di awal-awal. Ya. Jangan dulu ya EVOS ya. Nggak Jangan dulu dulu. ya. Kita hilangin dulu nih ya. Oke, tapi kalau emang dari EVOS juga mau react tutupin lagi hero-nya Arfi, opsi dia akankah jadi target? Si dia. Aha, Karena dia punya Sky Pierce, Trinity juga ya. ya. Jadi optionnya bisa banget untuk di-delete. Atau Moskov. Moskow. Karena targetnya adalah late game. Yang kita tahu sendiri Baxia kan superior banget di depan. Tapi tetap di opsi dia. Karena ini dua tipikal hero yang savage RV banget. Iya ya. Maniak RV banget juga Granger. Granger opsi dia. Ya Granger opsi dia. Oke. Tapi untuk pick 4 dari Alter Ego, mid-nya udah dibuka. Kalau tadi kan patternnya dia mau surprise terakhir di Loi, yang which is sukses. Ya. Tapi dengan udah ngebuka Yves, dan kemungkinan juga glue-nya akan tetap ada di ROM. Kalau Akankah Glue, ke ya. EXP dulu? Kalau EXP dulu akan sangat terlihat jelas harusnya hero yang bisa escape ya. Tapi makanya itu dia. Kalau EXP duluan takutnya nanti tiba-tiba EVOS bakal nge-react pakai EXP yang nantinya lebih kuat di lane dan juga bisa combo bareng sama Chushin. Oke. Kalau buat sekarang jujur, Arlot potensial, Sora? Sora juga terbuka.
Tapi entah kenapa dengan adanya Baxia Chushin ya, ini kayak ngebuat Arlotnya lebih potensial loh. Iya, iya. Biar, wah tadi ada Angel, sekarang ada Ruby ini. Tadi yang jelas, sekarang Iya. Ruby. Keren. Keren. Oh ini dari kemarin kalau nggak salah, ada Iya. juga Ruby. Kakak ini udah berminggu-minggu di sini. Iya. Belum balik bener ini. Bukan, Berminggu-minggu. pulang, Bukan, pulang. belum pulang, pulang Pulang, dong. masa Oh. nggak pulang? Ngapain di sini dia? Iya. Ngarit di bawah apa gimana nih? Nah ini Keren nih, loh. apakah Hira yang bikin pulang juga di laning nih? Waduh, Karena udah ada Baxia Chushin, early game-nya bakal kuat banget, tapi ternyata balik ke Leomord Wah. dan juga lapu-lapu flex. Baxianya Rom. Baxia untuk Ki. Oke, Baxia yang memang fleksibel ya. Ya, Mau menangin rotasi mungkin. EVOS-nya pengen bikin suksinya lebih leluasa dan bisa bikin Sky Pierce juga. Yap. Karena di sini Treki akan berperan penting ketika dia punya Sky Pierce. Ada Lapu, ada Leomord, ada Baxia, 3 badan. Dan juga Harit. Jadi otomatis untuk big fight-nya, suksinya bakal lebih mudah untuk mentargetkan ke belakang atau bahkan ke depan. Oke, dan EXP apa yang suit kali ini untuk Alter Ego? Butuh badan lagi yang pasti, Oke, untuk bisa mengimbangi lapu-lapunya juga. Terizla. Kalaupun Terisla juga menarik karena dia bisa pegangin Leomord di waktu yang bersamaan dengan Baxia juga. Karena Terizla. Poviusnya kan udah nggak ada ya. Ya, Dia emang butuh pure badan. dan ya. Terisla. Itu dia. Baxianya mungkin kemungkinan besar bahkan akan menggunakan kolam di sangat apa ya, menarik untuk melihat bagaimana nanti di area mid lane-nya untuk di menit-menit awal. Oke. Bakal sustain. Yang kita akan lihat pastinya, akankah EVOS menyamakan kedudukan? Atau akan berakhir 2-0? Oke. Jadi seperti di game yang pertama, ini adalah game yang kedua EPL ini. Season 17. Way on On day. Ya ya, itu dia. Mantap tuh, saya Mantap. kayak kasih jempol dari Mantap. kursi sini. Kelihatan, oke. Tapi dengan adanya strategi yang sedikit berubah nih ya. Berubah. Harusnya bakal main lebih agresif juga dengan adanya Baxia dan Chushin. Harusnya sih karena dengan adanya emblem marksman ini kan lebih cocok juga ya untuk junglernya, dan Chushinnya nanti bakal berperan sebagai salah satu yang ada di tengah atau belakang bahkan untuk EVOS. Jadi ya dengan draft yang dibandingkan dengan game 1 ini, lagi-lagi mungkin temponya akan berubah, mungkin rotasi juga akan berubah. Karena game 2 benar-benar banyak banget total pick yang berbeda Ya, dari game yang pertama. dan juga ternyata untuk Chushinnya Tricky menggunakan sprint. Ya, sprint ya karena emang Weh. mau mengejar, mau chase mainnya. Yap. Dan pagi-pagi udah ada flicker yang ke trigger juga dari Alex. Awal yang baik. Ya, dan ini dia bagaimana strongnya Chushin ya. Kenapa diperebutkan Chushin. terus? Ya, dia bisa pakai Tenacity juga kan Ya. untuk pemilihan dari emblemnya. Jadi sangat wajar kalau misalkan di early game dia nggak bakal bisa di burst dengan instan. Dan kalau kita ngomongin laning, dia juga cukup bagus untuk sebagai solo lane di area mid. Oke. Dan setelah adanya flicker tadi yang ke trigger juga masih aman aja. Belum ada engage lebih lagi yang ingin dilakukan juga nih. Ya, jangan lupa ya. Ya ini Baxia rotasinya cepet banget. Yap, dan ada 3 player mendadak sekarang dimiliki oleh EVOS. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan langsung karena dan Nino. Apa yang akan terjadi? 3 player. First blood. Game pertama dibalaskan sepertinya untuk early. Ya rotasi cepet ya yang pastinya langsung ada 3 orang juga membuat dari Ninonya agak sedikit terhambat nih untuk leveling up. Ya, EVOS-nya juga langsung target ke Nino ya dengan alasan karena kalau misalkan nanti Terisla dapetin level 4, dapet penalty zone, itu udah pasti bakal rusuh banget di area team fight-nya. Oke, dan mereka masih ingin lebih. Coba lihat apa yang akan terjadi. Karena sekarang Alek yang pergi ke arah mana? Masih ada. Satu Cyclone Knight tadi yang menyelamatkan hidup Alek. Ya Alek aman, tapi ya Yasuke juga nggak bisa bantuin untuk dealing damage lebih lagi ya. Ini tebel banget loh untuk frontliner-nya. Udah pasti, Baxia, Lapu, Leomord, seperti yang kita mention tadi, ini bakal menjadi alasan kenapa Trekinya bakal bebas banget untuk bisa nge-deal damage. Tapi mungkin ada level yang berbeda di sini. Hijumi dapetin level 4 duluan. Oke, sementara itu dari Turtle sudah ditarik sedikit ke arah belakang. Karya dari bos itu sendiri, Alek. Mencoba untuk bisa mencari celah agar bisa masuk jauh lebih dalam. Wow. Reward manipulasi langsung dibuka. Alek gagal untuk bisa bertahan. Namun sekarang Triki pun udah langsung menghilang dan Lucas sendiri adalah di tengah-tengah dari 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan Arfi? mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Arfinya sekarang ada blessing duet. Mendadak masuk di tengah dari tim fight. Wah Arfi R-nya rajin sih. Dari kemarin Cloud-nya ikut banget di Turtle 1. Ya, sangat aktif. Dan tadi combo dari penalty zone dan juga reward manipulation dari Hijume dan Nino. Itulah yang membuat
Alter Ego langsung unggul balik. Iya. Dengan tadi 500 gold yang dipegang sama EVOS di awal. Mereka udah berhasil untuk shutdown Nino. Memperlama Nino untuk mendapatkan level 4. Tapi ternyata big play lagi dari Terisla dengan penalty zone. Iya, Bagus, itu Pak. itu real manipulation dulu sih. Itu kan dia di rumput yang tengah bulat kecil itu ya. Iya. Dia di situ dia tahu tuh Albertnya bakal datang dari sebelah kiri. Ya, dan Treki tadi yang telat untuk mendapatkan level 4 ya. Iya. Karena mungkin kena equilibrium minion di area mid-nya. Otomatis Hijume di sini akan lebih unggul dibandingkan Treki untuk early game. Dan RV datang tiba-tiba tadi dengan modal shoot crossbow. Jadi minimal ngasih dealing damage dengan Blazing Duet. Dan Erlan tadi juga belum sempat untuk mendapatkan platingan gold sebagai trade-nya. Jadi untuk sekarang lagi-lagi Alter Ego yang pegang kendalinya di early game. Ya, ada banyak ya tadi yang bisa didapetin juga setelah Nino yang tumbang, ada point kill, ada turtle juga yang bisa mereka ambil. Dan team fight besar nah ini lagi-lagi. Nalo masih ada. Satu Crimson Beacon. Sempat dikeluarkan tadi untuk bisa kabur, tapi tempat yang lain Blazing Duet kembali. Dengan zaman force yang cukup jauh dari Erlan. Erlan hanya bisa untuk nge-defense lagi karena satu altar yang dia miliki sementara sekarang pertempuran kembali terjadi. Ditambah beban kehidupan dari Ki. Walaupun ada revitalize tadi di bawah dari kakinya. Apalah daya Ki masih bisa bertahan kan? Tidak. Untuk waktu yang lama karena Alek. Guna Barbiel. Alek yang terpisah dari rekan-rekannya. Di depan yang lain dia suka menjadi korban. Alek yang mulai selejap namun sekarang Arfi. Masih sempat untuk kabur dengan dua player EVOS tadi tepat. Berada di dalam area defense ya. Oke. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu. Gerobak tadi bro. Ya last hit ya yang mau dipaksa. Dapat. Dengan tujuan biar sama-sama clear dan mungkin ada tujuannya langsung ke area turtle karena sekarang Nino look. Oke, 1v1 situation di area The Turtle. Siapa yang akan menjadi pemilik dari Turtle ini? Karena sekarang Albert sudah join ke dalam pertempuran. Tapi dari Nino-nya masih berusaha untuk bisa bertahan. Wow. Dan ada real world manipulasi di bagian belakang. Tapi coba lihat pergerakan dari kita terhambat dan menjadi point kill untuk Alter Ego. Arvi? Arvi? Agresif gila Arvi. Wah itu battle mirror match-nya di dalam ini loh turretnya Erlan. Ya buat escape ya. Karena biar kabur juga dari kejarannya Erlan dan balik lagi Emblem Fighter. Untuk Cloud, udah pasti landingnya bakal lebih sustain dibandingkan dengan yang sebelumnya. Walaupun ada buff sedikit ya dari Harith. Dengan adanya Synchro Vision yang mungkin lebih mudah untuk last hit dari Scavenger Crab. Tapi ya ini lagi, Turtle didapatkan emang sama EVOS. Tapi ada satu engage tadi yang dilakukan juga dengan reward calculation. Dengan tujuan untuk memisahkan team fight-nya juga dan sekarang Ki. Udah mulai melakukan rotasi. Emang lagi-lagi ya untuk bisa mendapatkan informasi di bagian top lane. Karena kalau misalkan gankingnya ke area top lane lagi, ini Erlan yang satu-satunya sumber damage dari EVOS bisa ke shutdown. Oke. Erlan tapi sejauh ini masih terjaga lah ya. Retri. Cuman Yazuke ini punya Sky Pierce loh. Build yang beda lagi sekarang. Sakit banget. Ya. Cukup ya dengan modal Fury Hammer juga tadi untuk Yazuke. Sky Pierce-nya masih belum punya stack. Ya. Tapi ya ini buat tutup damage di early game-nya harusnya buat Alter Ego. Hijume juga jalan udah dibukain, waktunya untuk agresif. Ya. Ini mungkin udah mulai ada sedikit trap ya di area jungle dan juga river. Karena udah momen yang mid game begini yang lebih horror biasanya. Apalagi kalau misalkan emang ada tipikal-tipikal hero yang bisa langsung melakukan gerakan instan ya. Kayak misalkan penalty zone dari Nino atau bahkan Brave Fighters dari Luke. Makanya ini kedua explainer harus kita pantau kapan dia bergerak. Berarti itu udah bakal jadi sinyal atau call untuk melakukan team fight. Karena dari tadi untuk roamernya akan bermain di area gold lane dan sungai juga. Karena emang sama-sama pengen bukain jalan agar gold lanernya juga connect dalam team fight. Oke. Tapi sekarang keadaannya equal, bener-bener equal sih. Ya, Dari segi apapun. killnya sama, goldnya Iya. juga nggak berbeda jauh. Turtle-nya udah pasti, ini turtle 3 nih yang bakal jadi penentuan. Ya, tapi kalau kita ngeliat dari sinkronisasinya ya, yang dibawain sama Alter Ego lebih berjalan kan tadi kayak role manipulation dengan adanya penalty zone juga. Oke. Dan Ki? Oh, Dan Flicker? kita di flicker dari Hijume. Oh, informasi Sudah ya. terdengar dan informasi yang cukup baik. Tricky yang dengan Crimson Beacon yang dimiliki dan sekarang pertempuran yang terjadi di beberapa titik. Namun di tempat yang lain, Real One berhasil langsung dikeluarkan pula. Sementara Nino masih bertahan, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert. Walaupun beban kehidupan yang dimiliki oleh Albert ditambah, tapi sepertinya Alec tidak akan bisa bertahan lagi. Tricky mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Erlan. Hijume yang masih bertahan untuk bisa kabur dari tersebut, tapi tidak bisa. Karena Erlan, dia bisa begitu mengerikan di tempat yang lain. Arwi sempat mengeluarkan Blazing Duet tapi tidak untuk waktu yang lama walaupun Ki-nya menghilang tapi 3 point kill plus Turtle cair. Yes, dan itu adalah momentum untuk EVOS tadi. Mereka udah ngebonyokin dulu frontlinernya. Sampai akhirnya secara trigger untuk flickernya dari Hijume juga itu menjadi poin mahal untuk EVOS. Ya, pecah di teamfight Turtle yang ketiga ya. Dan bahkan untuk sekarang 2-1 untuk Turtle-nya. Poin killnya juga dipegang sama EVOS. Turret mid pecah. Lagi-lagi Treki yang punya banyak banget lini depan, punya banget front line nih.
Ada Lapu-Lapu, ada Baxia, ada Leomord juga dari Albert. Jadi sangat wajar kalau emang di belakang dia lebih mudah untuk mentargetkan. Apalagi untuk mentargetkan Hijume yang kebetulan flickernya udah ke-trigger di area mid lane tadi. Iya, ini Erlan dapat 2 poin kill. Wah, damage-nya akan sangat terbantu lagi nah item ini. Ya, biasanya kalau udah Starlium dan Feather of Heaven kayak gini, on the way langsung ke Holy Crystal. Ya. Oke, tapi ada sebuah aksi balasan. Penalti zone tadi dikeluarkan dan Luke masih bertahan. 1 melawan 2, apa yang akan terjadi dengan satu gerobak pengganggu. Namun sekarang Luke ya memberikan aksi balasan tepat berada di dalam satu total yang dia miliki malahan. 2 player, tapi Yasuke! Yasuke berhasil di waktu-waktu terakhir ya. Oh, Kiki bakal coba untuk tabrak Arfi. Enggak, ternyata lebih memilih untuk mengusir saja agar Erlan bisa dapetin inner turret. Oke. Masih berhasil dipertahankan seperti ya. Yap, wah. Namun Arfi di belakang free hit untuk bisa mengatakan damage-nya. Dan kita tertinggal apa yang akan terjadi. Rapid sudah dibuka. Tricky mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup. Tapi Aleka memberikan aksi balasan. Dan tidak ada lagi waktu untuk Ki. Wah, ini juga lethality power dari Yasuke udah siap banget buat jadi eksekusi tambahan dari Alter Ego. Ya, tabungannya udah mulai kelihatan ya. Ya. Dan tadi Alter Ego bermain dengan seperti biasa attack defense. Mereka merelakan top lane turret hancur. Tapi mereka mendapatkan look di bawah, mendapatkan key juga. Sementara untuk EVOS, mereka hanya mendapatkan 2 turret. Jadi ya equal lagi untuk gamenya sejujurnya. Kayak pelan-pelan di reset. Point killnya juga jadi sama. Dari yang tadinya awalnya 75 sekarang jadi 7 dan 7. Sementara untuk gold, EVOS menang dari segi pundi-pundi objektif. Turtle dan turret. Ini modal yang sebenarnya harus dimaksimalkan. Apalagi mereka udah ngelihat tadi banyak banget resource-nya keluar. Oke, dan ketabrak. Dan itu adalah genderang peperangan yang akan terjadi. Karena sekarang coba lihat. Menarik lagi Alek untuk masuk jauh lebih dalam ke dalam area defensive dimiliki oleh EVOS. Tapi kiri di tempat berbeda tanpa ada penyelamatan. Dan Erlan menjadi korban pula. Alex down tapi masih ada 2 player yang lenyap dari EVOS. Iya, tadi juga Alek langsung flicker targeting lagi ke arah Tricky-nya Bang Abe. Lagi-lagi ya, aku kira juga Lagi-lagi. kayaknya bakal targetnya ke Key awalnya. Karena tadi kan kalau kita lihat ya, burgernya tuh langsung udah penuh di Key. Tiba-tiba dia langsung loncat ke depan dan Tricky lagi aja nih sama Alek. Ditempel terus. Wah, dia dibikin nggak bisa team fight. Dia mau key yang lain ya? Yang Iya. ada triknya di depannya. Tricky, betul. Ada Key-nya juga kebetulan. Iya. Walaupun mungkin target awalnya adalah Baxia dan sekarang take over yang manis banget dari Alter Ego. 600 gold ditarik. Dan bahkan dapetin Lord juga. Ini bakal ngereset juga nih, lagi-lagi jangan lupa. Dengan Yasuke yang tabungan dari Skypierce yang udah cukup. Dan tadi Erlan lagi-lagi di Zaman Force. Alter Ego nggak mau teamfight di Zaman Force. Karena mereka tahu ini Harit sangat berbahaya kalau udah buka ult. Iya, efek slow ya. Ya makanya tadi kan langsung di multi zone, di reward manipulation. Dan langsung ditarget juga dengan Yasuke. Thanks to Skypierce, damage-nya cukup. Yap. Dan kali ini Alter Middle Turret menjadi target dari Alter Ego dulu. Lordnya akan dibiarkan di arah bottom lane. Erlan sekarang udah punya modal dari Holy Crystal. Nah, Ini ini dia udah ya. cukup harusnya ya. Damage untuk Harit ya seperti biasa ya. Agar lebih eksplosif juga damage yang diberikan. Terutama ketika kita ngomongin soal Synchro Vision di tengah-tengah. Itu ledakan magic damage-nya akan sangat brutal. Swift Trinity juga dari RV. Buset. Refactor ya udah dikeluarkan pula. Sementara sekarang coba lihat Nino ya. Sendirian bukan target yang baik. Untuk EVOS itu sendiri dan reward manipulation. Aksi balasan dari Alter Ego mereka sudah keluarkan pula karena dari Blazing 2 tadi seperti udah langsung terlihat. Erlannya berhasil didapatkan dan menjadi sebuah nilai begitu baik untuk Alter Ego. Bahkan tuh sekarang mereka berhasil mendapatkan 3 player sekaligus. Wah, dan lagi-lagi ya Alek targetingnya dapat sesuatu yang mahal di mana Erlan yang dia tangkap. Wah ini targeting lagi-lagi ya. Alek, gak cuma Treki ternyata Erlan yang bakal dituju. Yep. Wah, Yasuke ini outnya enak banget Dan loh. sekarang Aldrigo mau masuk high ground. Oke, apa yang akan terjadi? Karena berefektan tadi sepertinya sudah dikeluarkan bola dan godlike. Yasuke solo kill. Dan Luke pun menjadi korban tambahan. Tidak ada lagi player dari EVOS. Iya, dan bahkan satu buah base top turret berhasil dikantongi pula oleh Alter Ego. Ini sinkronisasi antara Alek dan juga Yasuke sih. Wow. Gak cuma itu tadi ada notifikasi sukses lagi yang kedua Iya. untuk Yasuke. Yang dapetin lagi momentumnya. Dia target ternyata ke area dari Luke dan wipe out 80 stack Skypierce. 9 kill, 1 death, 3 assist. Dan akan menuju ke Malefic atau bahkan Blade Odyssey. Harusnya bakal ke Malefic ya. Karena dia menggunakan emblem Marshman. Penetration-nya akan semakin lebih dalam. Albert selesai dengan adanya Endless Battle. Tapi jangan lupakan bagaimana Yasuke yang in-out-nya dari tadi juga on point. Malefic Gun RV. Dan Killing Spree juga ini. Satu emblem yang membuat untuk teamfight jangka panjangnya akan semakin lebih kuat bagi Sasuke. Sasuke dan Yasuke gitu ya. Yasuke. Ya.
Ya, malah Victor tadi kan ya. Untuk menambahkan lagi penetration adaptif dari emblem marksman-nya juga. Ya. Sasuke Bogor ya emang. Sasuke Bogor. Hah? Saya kalau ya Sasuke Bogor mah. Ya, oke. Aman aja. Tapi dengan Lord. Bentar lagi bakal muncul dan ini dia, Invade bakal tetap dipaksa oleh Alter Ego. Mereka nggak ngasih lepas pressure yang mereka pegang sekarang. Ya, mereka kayaknya pengen ini ya, pengen mastiin bahwa landing jauhnya unggul dulu. Baru mereka akan pegangin di bagian top lane-nya. Dan terbukti emang kalau sekarang tinggal main screening aja. Ya, Karena Alter Ego yang bakal coba buat pegangin Lord-nya langsung. Hijume dan Yasuke ternyata yang bertugas untuk mengambil alih Lord tersebut. 3 sisanya ditugaskan untuk memanfaatkan landing management dan juga memberikan pressure. ya, dan secara high ground harusnya untuk EVOS di game kedua ini nggak akan sekuat di game pertama ya. Ya karena balik lagi ya di sini Treki juga tugasnya bukan buat clear. Albert. Oke, Alban masih sempatkan dirinya untuk kabur karena pergerakan dari Dino begitu luar biasa. Blazing 2 di bagian belakang dikombinasikan dengan Riven by Blazing Key-nya tertinggal waktu yang kurang untuk dari Alter Ego untuk bisa membalaskan apapun yang sudah dilakukan oleh EVOS di beberapa menit sebelumnya. Wah, itu flicker penalty zone yang nangkep ke arah Albert dan bahkan gak cuma Albert yang tumbang Ki pula. Dan kali ini EVOS hanya bertahan dengan 3 pemain mereka. Dapat bonus ya. Dan kebetulan ada Lord juga yang sedang merge di bagian top lane. Bakal coba buat dicepetin kayaknya sama Alter Ego. Oke, akankah kuku dan taring dari macan-macan putih ini akan dipatahkan? Real Familia dengan adanya Lord dia akan masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh EVOS. Oh, bakal coba untuk dikawal lagi kah wave minion berikutnya? Yep, itu dia Zaman Force sudah terlihat di dalam area defensif dimiliki oleh EVOS. Bahkan King-nya masih berputar guna untuk bisa melihat bagaimana cara untuk berdefense ini semua. Oh, Ini masih dia. ada 5 pemain dari EVOS sih sebenarnya. Yap, 5 pemain dari masing-masing tim. Rilwan main bola langsung dikeluarkan begitu saja. Penalti zone udah langsung terlihat pula sementara Yasuke masih mencari jalan guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Arfi tadi sudah mengatakan damage-nya pula. Namun sejauh ini dengan web yang akan masuk lagi dan Arfi-nya sudah fokus menuju ke arah dari satu base utama. Arfi-nya masih mengantarkan damage-nya. Sementara Luke-nya pun harus mundur sedikit. Ya, Aleknya tumbang juga. Tadi dia nangkep ke arah Albert dan dibawa ke base dan lihat. Tumbangnya di dalam defensif yang jauh banget. Ya diajak room tour ya. Langsung ini base saya gitu kan. Aleknya tumbang seketika. Dan thanks to Erlan dengan Zaman Force yang tepat di depan Lord-nya juga langsung clear wave minion dengan cepat. Inilah yang membuat EVOS akhirnya bisa melakukan defense. Tapi memang kalau dibandingkan dengan high ground defense-nya. Ini memang udah rontok tiga-tiganya. Sehingga membuat goldnya langsung swing jauh banget untuk Alter Ego. 7.000 bahkan 8.000 gold untuk sekarang. Dan jangan lupa nih kalau ada perbedaan 10.000 gold pasti akan ada promo menarik dari GoPay. Oh, Nino. Waduh, tadi sempat untuk mengeluarkan penalti zone, tapi sepertinya untuk sekarang mereka lebih memilih untuk bisa membalikan keadaan dan juga meladeni peperangan yang akan langsung diciptakan oleh pemain dari EVOS. Namun di bagian belakang coba lihat Yasuke-nya sendirian, ada immortal yang terpecah di dalam tubuhnya. Erlan masih berusaha untuk bisa mengatakan DP, tapi sekarang Yasuke-nya Ada Winter. masih berhasil kabur dari Winter Cloud. Yasuke sendirian, Yasuke masih berhasil selamat. Wah, Yasuke-nya selamat dan bahkan tadi dia dapetin Erlan yang flicker di depan muka Yasuke. Yasuke! What? Trade yang betul-betul sangat tidak adil untuk EVOS lagi. Alter Ego emang kehilangan Nino, tapi Erlan yang menjadi target dari Blade Surge Yasuke. Switch item yang begitu intens. Ada Immortality, ada Winter, dan terakhir Queen Swings. Next mungkin Rose Gold Meteor untuk sementara karena beberapa item dari Yasuke itu dalam keadaan cooldown. Wow. Queen Swings ngebuat Blade Surge-nya bisa 2 kali ketika memang efek Demonize-nya sedang aktif. Dan sekarang Lord akan coba buat dipegangin. Fight 5 lawan 5 lagi. Wah. Tapi jangan lupa untuk sekarang Queen Swings lagi untuk Yasuke. Dan ingat cooldown dari Immortalnya belum selesai. Cooldown dari Winternya juga masih berputar harusnya. Oke. Siapa target selanjutnya dari Alter Ego? Wah, senyuman-senyuman Patrick ini loh. Masih terngiang-ngiang gue gak bisa gue ngeliat Patrick yang gak bisa. Sebel ya. Sebel banget. Lu mendingan disenyumin Patrick apa disenyumin Sasuke lu? Kayak tadi. Sasuke gue, Oke. kelarnya cepat gue kan. Oke. Iya. Patrick Jisa dan Brave Fighter sudah langsung dikeluarkan bola lelung. Tapi sakit banget ini Jume down. Ada Zaman Force tapi coba lihat Alek di bagian belakang kerja keras. Gawe. Tapi double kill belum didapatkan oleh Albert. Bahkan itu sekarang waktunya mereka untuk bisa membeban habis Alek yang terpisah sendirian. Tapi Alek bisa kan dia bertahan karena masih ada beberapa player miliki oleh EVOS. Bahkan sekarang coba lihat Erlan dan juga Albert bekerja sama. Minion. Kita mendapatkan 1 point kill. Tapi wave minion rame banget dari Zaman Force. Dikeluarkan kembali oleh Erlan. Ya ini bakal ngebuat dari EVOS harus defense dulu. Memang clear-nya cepet. Ada Erlan di sana tapi masih ada lagi wave minion yang terdorong.
Sehingga EVOS juga nggak bisa cepet-cepet langsung setup menuju ke arah Lordnya. Ya karena winning condition akankah? udah berubah. Oke. Ada BMI tadi dan Lord. Ya harusnya bakal free buat EVOS sih. Ya udah pasti. Ini big play tadi yang dilakukan sama Ki ya. Ya. Ki dabrak, terus juga ada Luke juga dengan Brave Fighters. Yep. Ditabrak lagi dengan ada Barbiel. Dan sekarang dengan keadaan 2 melawan 5, otomatis Alter Ego akan memilih mundur dan Lordnya diambil alih EVOS. Tapi walaupun menit 18, tadi mereka langsung gas duluan Lordnya. Sehingga Lordnya kali ini belum untuk evolve. Iya belum evolve ya. Ya, karena belum di reset tadi kan. Betul. Dan mereka juga gas duluan di menit 17. Ya, karena kan kalau nunggu lagi menit 18 kayaknya agak lebih lama. Agak lebih lama, di delay. Iya, Dan itu di-delay. takutnya Alter Ego-nya mungkin ya, yang dipikirkan sama EVOS udah hidup duluan dan akan fight back. Ah, itu yang akhirnya dimanfaatkan dengan waktu singkat ya oleh EVOS. Dan sekarang mereka punya Lord di arah top lane. Dan sekarang keadaannya udah berbanding terbalik nih. EVOS yang bakal ngasih pressure. Itu dia, mereka yang sekarang pegang kendalinya ya. Ya. Wave minion di slow push, mereka memanfaatkan super minion yang lebih kuat. Karena mereka ingin merontokkan dengan turret yang sama. Sementara untuk ngomongin item, ya udah pasti ya menit-menit segini Oh, gunakan konsil. item. Itu dia dan konsil. Web tuh, Yazuki tuh enak banget. Datang hit pergi udah gitu doang. Lincah ya. Iya, Oke. Tapi Datang. ya cepet banget gitu. Weh sakit banget. Buset. Ya, ada efek dari si Halberd tadi dari RV. Otomatis Luke akan menerima 8% damage lebih. Karena tambahan damage tersebut datang dari efek punishment yang diberikan sama si Halberd. Yap. Apa yang terjadi? Ki kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya, coba lihat. Walaupun ada immortal kali ini, tapi masih ada efek slow yang memang harus dia injak pula. Yap. Dan kali ini EVOS mereka berhasil untuk bisa ngerontokin beberapa turret ya dari Alter Ego seperti yang tadi di bawah, Alter Middle-nya juga. Dan kali ini, tapi dengan Alter Ego masih punya 3 base turret. Itu kan setidaknya masih sebuah keuntungan untuk Alter Ego karena wave yang bakal keluar kan beda. Ya bisa di slow push lagi ya sama Alter Ego ya, dengan cara yang sama. Tapi jujur untuk liatin goldnya, dari yang awalnya 8.000 sekarang tersisa 1.500. Dan udah menyentuh checkpoint untuk late game, di atas 50.000 gold, di atas 55.000 gold, itu pasti bakal tinggal ngomongin setup aja sisanya. Setup, targeting, bagaimana cara mereka eksekusi. Yap, dan kuda Barbiel kembali dipanggil. Ada Nino tertinggal sendiri, ada penalty zone. Sudah dikeluarkan pula, tapi Tricky bisa kabur dengan secepat mungkin. Dengan ada Crimson memang backkan dia miliki, tapi Yazuki keluar kembali dari posisinya. Ya sama-sama disengage ya, nggak mau terlalu paksa juga untuk dari tim fight-nya. Sama-sama mengeluarkan resource tadi Crimson Day kan, tapi ya flicker nih. Tidak akan ada dalam waktu dekat untuk Nino. Ya, sementara berbanding terbalik dengan Luke yang ready dengan flicker ya, targetingnya pasti akan berbeda. Makanya di sini untuk ngomongin di late game tinggal flicker, battle spell, item kayak Immortal, Winter, semuanya akan dipertimbangkan satu sama lain. Dengan 1.100 gold perbedaan yang gak terlalu jauh lagi-lagi, 20 detik sebelum adanya Lord Evolve yang muncul. Inilah yang akan menarik perhatian kita. Karena yang bakal kita pantau adalah bagaimana cara laning jauh bekerja dan bagaimana cara untuk dari EVOS bisa memanfaatkan ruang walaupun mereka lagi kalah dari segi wave minionnya. Ya, bottom lane-nya bakal dimainin harusnya ya sama Arvi juga. Yang bisa lane jauh. Dan juga kebetulan dari Super Wave Minion yang keluar dari Alter Ego juga ini bakal ngedistract EVOS. Dan gimana caranya mereka bisa memaintain hal tersebut Bang Abe? Nah tinggal target di sini sekarang nih. Oke. EVOS targetnya kemana nih? Lord atau kill? Alter Ego juga sama. Karena di menit-menit segini biasanya kalau udah di level MPL, kita bakal ngeliatin soal bagaimana cara mereka untuk saling nge-kill aja. Lordnya pasti bakal cuma jadi umpan di sana. Tapi landing jauh dari EVOS ini udah ada, harusnya udah ada lampu kuning di sini nih ya. Ya udah hati-hati. Iya, Udah numpuk ya. udah numpuk lah itu tuh. Oke. Tapi Lordnya bakal dipegang dulu. Oke, dan mereka sepertinya akan alim untuk bisa melakukan sebuah tim fight kembali. Jumeng menjadi korban. Bahkan dari Yazuki. Lejap seketika EVOS sudah mendapatkan momentum yang berbeda. Tricky-nya menjadi korban pula. Luke yang 1v1 situasi bersama dengan Arvi. Tapi masih ada Winter Crown. Ada Immortal dalam tubuhnya. Satu yang terakhirnya. Dan sekarang Luke benar-benar langsung mendominasi. Tapi langsung didapatkan oleh Eki dan Wave. Minion bagian bawah. Sudah semakin ramai. Kuda Barbiel. Tapi 1v1 situasi kembali terjadi. Alba. Dino berhasil mendapatkan point kill tersebut dan Summer Force dikeluarkan oleh Erlan. Ada flicker dan satu terakhir. Winter Crown kali ini langsung didapatkan pula oleh Dino tapi tidak akan bisa bertahan. Bahkan dengan Immortal dalam tubuhnya, Ki kembali hadir. Iya. Dan itu dia sebuah pergantian item dan beli waktu dari Nino. Dan lihat, base dari EVOS juga udah kecicil dengan banyaknya wave minion yang masuk. Ya lumayan terancam ya untuk di bagian dari base-nya. Tapi setidaknya buat sekarang Alex juga bakal digas. Oke, Alex berusaha untuk bisa memberikan gangguan begitu berarti dan hehehe.
Kembali ditambah beban kehidupan dari Erlan. Demi Alek, gawe Wah, pagi aduh, hari ini setengah darah. gawe banget. Satu hit lagi, masih begitu banyak. Tadi, hey, Oh, revitalize sudah dibuka. Dan Erlan pun menjadi korban perang tak henti-henti. wow, itu beli waktu yang bagus banget dari Alek dan Yasuke hadir kembali untuk ada di teamfight begitu pun di Jume. Ya, Dan gak ada yang akhirnya reset. Erlan ditumbang. Gak ada yang reset dan mau teamfight terus-terusan. Wah. Tumbang satu-satu memang dari Alter Ego tapi Alek yang survive. Alek yang bikin lagi big play-nya. Gak cuma pegangin Treki, pegangin Erlan sekaligus. Gila. Ini benar-benar gawe si Alek hari ini ya. Alek, Bulung Alek, juga dan gawe. Alek. Iya. Alek, Alek, dan Alek. Wow. Ini dia satu momen, satu player yang selalu bikin big play. Dan ngebuying time untuk Lordnya sehingga tadi Hijume datang. Dan sekarang Hijume punya Holy Crystal. Damage yang diberikan, targetnya juga dengan reroll manipulation pasti bakal ngereset lagi teamfight dari Alter Ego. Dan sekarang menunggu Erlan 15 detik untuk kembali ke Land of Dawn. Lordnya akan merge dari area mid dengan Lord Evolve. Oke. Yap. Itu juga tadi Nino udah bekerja semampu mungkin ya untuk langsung Iya. dapetin Albert itu juga big play pastinya. Dan sekarang Lord Evolve dengan Alter Ego yang siap dengan 5 poin mereka dan ada konsil. Oke. Ada konsil tadi seperti yang udah terdengar. Dan sekarang Factor udah langsung dikeluarkan pula. Apa yang akan terjadi karena Lordnya masih berusaha langsung dihilangkan. Namun sekarang pertempurannya plastik cuan. Dan ada Winter Crown di dalam tubuh dari Arvin. Tapi sekarang malah Arvin yang menjadi korban. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk Evos. Di mana mereka bisa membalikkan keadaan. Dan Tricky Jawan Piwa situasi. Tricky berhasil mendapatkan lagi karena Yasuke. Yasuke bisa dia kabur. Tapi untuk sekarang kembali Yasuke berhasil melarikan diri. Alek, Alek. Dia Alek. tempat yang berbeda. Alek kembali bekerja. Alek kembali gawe. Ada immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Dan Alek terpisah sendirian dari rekan-rekannya. Alek. Evos masih bertahan. Evos masih bertahan dan bahkan mereka dapetin keuntungan yang lumayan banyak. 3 player dari Alter Ego Ya. sedang menunggu waktu spawn di atas 1 menit. Wah ini lama Wah. banget sih untuk tumbangnya. Bener-bener dalam keadaan yang lama banget. Evos akan coba buat fight back. Evos akan berusaha untuk dapetin mid lane turret dengan paksa. Yap, bang, udah bang. Big match bang. Ini masih match pertama loh. Hah? Masih match pertama ya. Ini kan ada 4 minion, ada 4 minion. Oke. Ini bakal dipaksa untuk push oleh Evos. Sekarang mereka yang ambil alih untuk team fight-nya. Ya mereka membawakan oleh-oleh untuk Alter Ego. Beberapa tamu yang akan mereka bawa guna untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Tapi sepertinya mereka harus mengubur kembali band tersebut. Tapi untuk sekarang ada reward main plus saja akan pula. Tapi Samar Pondo langsung terlihat. Dinonya apakah dia bisa bertahan tapi tidak bisa. Evos mulai menggila. Mereka mendapatkan lagi 1 poin kill. Iya, damage dari Erlan yang udah gak kebendung sama Nino. Itu yang jadi sebuah masalah dan akhirnya Ninonya tumbang. Tapi Alter Ego mereka juga masih bisa bertahan. Hanya dengan menukar satu buah base turret di arah tengah. Ya efek dari Wishing Lantern ya tadi bener-bener sakit banget dari Erlan. Deal damage yang diberikan akan nge-trigger efek Butterfly. Dan sekarang Lord Evolve bisa diambil sama Evos. 4 lawan 5. Iya, itu base-nya Evo sampai udah ngeregen lagi tuh. Iya regen lagi pasti. Regen lagi. Maya Lordnya dipegangin. Waduh. Coba buat di-engage terlebih dahulu. Oke. Sama Evos. Albert yang sekarang pegangin Lordnya. Oke. Hijume yang dari tadi kena targeting terus-menerus ya. Dan sekarang udah punya Immortal. Oke, tapi dan ada Lord- satu lagi Blazing Jam beserta dengan Winter Crown udah langsung dikeluarkan pula. Tapi Erlan datang guna untuk bisa membalaskan siapa lagi akan menjadi pemilik dari Lord tersebut. Karena Albertnya masih terpaku untuk bisa mendapatkan. Karena Lordnya mereka mundur atau team fight dan mereka lebih memilih untuk bisa mundur. Kinya hampir tertinggal tapi masih ada purple buff yang bisa diambil. Wah, gerakan mundur dari Evos juga itu ngebuat dari Alter Ego gak bisa paksa lagi. Mereka akan kembali bersabar, melakukan setup defense. Sambil menunggu Ninonya juga hadir. Ya disengage yang bagus dari Evos. Mereka udah dapetin Lord udah cukup. Gak perlu meladeni team fight dari Alter Ego. Karena mereka yang sekarang akan melakukan slow push dari samping kanan dan kiri. Sementara untuk mid lane udah pasti bakal kedorong dengan adanya Lord Evolve. Dan udah pasti ini akan dimaksimalkan. Efek dari Lord Evolve, damage reduction. Ditambah juga dengan damage dealt yang diberikan dari member Evos akan lebih sakit kepada Alter Ego. Oke, defensif seperti apa yang bisa dilakukan oleh Alter Ego karena ya yang bisa ngedive juga ini kan lumayan banyak. Buset. Dan Lord Evil. Oke. Apa yang akan terjadi ya? Lord sudah hadir. Dan Brave Fighter sudah dikeluarkan. Tricky Crimson Beacon. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Tapi di bagian belakang Alekja. Gagal untuk bisa memberikan gangguan Blazing Dawn udah terlihat. Tapi Luka pula setelah jam seketika. Waktunya untuk Givon. Tapi penalti zone tadi masuk ke arah beberapa player. Ninonya menjadi orang terdepan. Dan Yasuke berusaha Yasuke? untuk bisa mengatakan damage.
Yasuke Kakao dan Evos mulai mendominasi. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua? Karena untuk sekarang Nina pun menjadi korban pula. Yang berhasil langsung diamankan. Erlan yang mulai maju ke arah depan dengan Sabar Force yang masih dia miliki. Dan Alban Bakila. Dan game harusnya menjadi milik dari Evos. Ya, menyisakan Nino sendirian yang juga tidak ada. Kali ini wipeout diciptakan oleh Evos dan sekarang base-nya hancur dan Evos menyamakan kedudukan. Wow. A huge comeback Wow. dari EVOS. Mereka emang nggak punya high ground defense, tapi mereka punya Erlan. Mereka punya damage late game Harith. Dan ini yang membuat EVOS bisa melakukan defense. Mereka bisa nge-clear memang untuk Lordnya walaupun harus kehilangan 3 base turret. Alter Ego, dominasi mereka 8.000 gold lead, di sweep, dikembalikan. Hingga akhirnya EVOS unggul hampir sekitar 8.000 gold lebih. Wow, jadi dia jual beli serangan, game panjang 28 menit yang tensinya juga tinggi sekali. Apakah ini adalah gambaran dari 3 match di hari ini, Prof? Semuanya seperti ini, Prof? Bisa jadi, Wow. bisa jadi, Bang, suntik vitamin, Bang. bisa jadi. Ini mengerikan ini. Seru sekali. Wow. Wow. Match yang begitu intens, match yang benar-benar jual beli serangannya ada. Early game dipegang EVOS, mid game dipegang sama Alter Ego. Wah. Late game-nya sempat dipegang sama Alter Ego, tapi ternyata sekarang game berbalik. EVOS Mentality dengan Lord Evolve. Mentality player itu dia Pak Pulung. Mentality Soal player late sih, game, keren. soal decision. Ya, dan juga ini banyak banget big play yang dilakukan oleh keduanya. Iya. Jujur, dari awal comeback ini terjadi emang bukan karena Erlan, karena Key-nya target Hijume terus. Tumbang 3-4 kali. Sehingga itu yang membuat Hijume ke-delete duluan dalam teamfight. Termasuk ketika Alter Ego punya Lord Evolve Yang pas tadi di depan base. di depan base kan. Di depan mid lane, Langsung. tiba-tiba langsung ditabrak begitu aja oleh Key. Baxia yang nge-flank ke belakang dan targetnya adalah Hijume. Wow. Pak Pulung nafas aman, Apa? nafas aman. Tolong. Tolong. Soalnya dari tadi tim fight-nya gak berhenti-berhenti juga Team fight kan. terus. Iya. Tim fight terus 28 menit. game Seperti yang Aul panjang. bilang juga, kita setuju kalau EVOS emang gak punya high ground defense. Makanya 3 base turretnya hancur. Oke, Tapi mereka punya Key yang nge-flank. Iya. Itu yang membuat Erlannya jadi gampang buat ngedeal damage. itu yang kita sepakati. Itu yang kita sepakati. Makanya kalau teman-teman lihat kenapa Alter Ego gak bisa end ya. Padahal mereka punya Lord Evolve, lihat Key-nya. Dia misahin team fight-nya agar Hijume-nya juga gak bisa nyentuh ke Tricky dan Erlan. Ya, dan juga modal 80 Gitu. Sky Pierce dari Yasuke Rontok. akhirnya tidak jadi apa-apa ya. Rontok. Iya. Key Ada dengan dah. big play-nya ya. Key. Momen pelarian Key. dari Yazuke juga bagus banget tadi Iya, kan. Wah iya. itu sih FVP 2 tahun itu ya. Kenapa? 2 tahun kelamaan. Bagus tadi. Bagus banget tapi memang Banyak, ya. banyak banget, ini banyak banget bukan kejadiannya. ya bukan apa ya, bukan mistake gitu yang dilakukan oleh satu sama lain, tapi memang Hmm. semuanya yang menciptakan momennya masing-masing. Semua. Dan, Dan ini menjadi game terpanjang di season ini. 28 menit. Bahkan lebih lama daripada BTR melawan EVOS yang 27 menit. Oke. Itu dia. Di Selamat datang teman-teman di leg yang kedua di MPL Indonesia 17 di mana semua tim memang sedang berkompetisi. Lagi season yang paling kompetitif untuk semua tim yang sedang memperebutkan poin. Oh. Gak cuma poin, tapi Apa tiket ya? playoff. Tiket playoff Tiket playoff. yang grand finalnya udah sold out. Serius? Serius tadi gue buka. Iya. Jadi yang lu Sold out antri ya. tadi gimana? Dapat? Ya gak kebagian, bahkan kita gawe dari tadi. Oh, Grand final udah habis. Alter Ego ya? Saya juga kemarin habis nge SMDL. Iya. Hah? Alter Ego jadi game terpanjang di MDL season 13, 37 menit. 37? Lawan Navi. Duh, itu saya. Alter Ego maunya apa sih sebenarnya? Panjang. Kok marah? Kok marah? Bang, semua tim juga pengennya menang. EVOS Iya. juga maunya menang. Mau 28 menit. Bahkan gak usah jauh-jauh Pak. Velodrome. Velodrome. Bagaimana EVOS comeback waktu itu melawan Geek Farm. Itu kan juga Dan- game yang ketat Pak. 3-2 ya? Dengan Blazing duetnya Jabran pada saat itu. Wah, Yang langsung comeback, kan Bapak yang nge-cash juga kan. Iya. Lagi-lagi, semua tim tujuannya apa Bang? Menang, mau ke Velodrome Bang, mau ke Velodrome, mau ke Betul. Jaktim. Apa saya udah di sini waktu itu? iya. Udah dikit lagi. Udah, Jadi iya kalau Pak. nambah 2 menit lagi saya udah gini. Lim jadi main case waktu itu. Switch ya. Nah ini dia switch play juga nih yang mungkin akan kita highlight untuk Key. Karena jujur semuanya mulai berubah ketika targetnya adalah Hijume yang tertangkap. Karena beda teman-teman ya. Baxia Unity kalau dia nabrak yang tubrukan biasa roda sama tubrukan loncat sambil roda itu efek stunnya beda Pak Pulung. Ya lebih lama. Lebih lama. Iya, yang Dan di lagi sini loncat. seperti kita tahu Hijume membawakan Magic Boots. Dia nggak pakai Tough Boots all. Ya. Jadi sangat wajar kalau efek stunnya ini 2 hari. Ah,
Nggak, bukan. Lama. Diterima semua ya. Diterima semua, jadi nggak ada pengurangan efek resilience teman-teman. Makanya sangat wajar kamera akan ke Ki sebagai player of the game. Yap, itu dia. Targeting ya, berarti yang menjadi kunci dari Ki juga. Dengan 23 assist yang dia torehkan 7 Buset. death gak masalah. Nggak masalah. Damage yang dia terima coba lihat. 460 ribu. Lah itu dia, 460.000 dia menerima damage semuanya karena dari tadi targetnya ini cuma satu, Hijume. Hijume. Itu dia Ya, kan. awal juga gerakan dari Evo sudah bagus banget ya. Oh ini menurutku paling bijak emang. Tapi kan tetap aja turtle-nya tiba-tiba Nino out of nowhere dapetin level 4. Nah di sini nih mulai ngelakuin defense sebenarnya dari EVOS ya. Mereka merelakan untuk 3 base turretnya nggak ada masalah. Karena pas bagian Lordnya muncul, itu targetnya dari tim EVOS adalah point kill. Ini Yazuke juga Oh ini big play Yazuke ya ketika Wow. dia beli Queen Swings dan langsung di cover. Ini big play Nino. Nino buying time buat Alec. Karena Albertnya tumbang ya, walaupun Albertnya punya Winter, tapi timing dari Winternya di lama-lamain. Dan ini juga salah satu big play lagi dari Erlan yang nge-shutdown Nino, tapi ternyata Alecnya malah megangin Erlan. Ya kan? Tuh, kalau Hijumenya bebas, Erlan pasti bakal kena target. ya di ujung ya. Makanya di sini lihat tuh teman-teman. Lord Evolve, iya bang, Lord Evolve di Altrigo. Lihat Hijumenya. Ditubruk sama Baxia Shield United ya. Iya, udah gitu bersama Albert lagi kan, tubruk motor gimana? Ah, Tabrak lari. tabrak. Bahaya banget sih emang itu untuk Hijumenya ya. Karena Hijume nggak ada item defense apa-apa. Dia Iya, bener-bener iya. akhirnya beli Immortal, tapi pas Immortalnya ada juga dia pecah langsung. Ya karena nggak ada flicker juga susah kan. Ini mau Iya. pecah dia udah nggak akan bisa kemana-mana lagi. Nggak bisa, udah nggak bisa. Nih. Ini momen ketika lagi-lagi ya, Lordnya dipegangin sama EVOS dan udah pasti dirontokin satu-satu karena EVOS ya dari dulu lah ya. Ini EVOS emang benar-benar tim yang selalu bisa manfaatin Lord Evolve seperti ini. Dalam play apapun, Pak Pulung Aul. Ya, Yep. Lord Evolve itu kayak jadi temen buat teman. EVOS. Makanya mereka maksimalin hal tersebut, slow push, dan mereka targetnya orang dulu. Makanya bisa langsung digas. Yap. Dan akhirnya tadi upaya dari Alter Ego yang mau defense tapi memang keluar juga dari zona defensifnya. Ya. Dia mau cari point kill kan tadi targeting dari Yazuka ke Erlan. Karena damage yang disumbangin juga udah terlalu besar. Tadi ada Erlan dan juga Albert. Iya, terus Akhirnya Albert wipe balik out. iya balik badan juga tadi Albert ya. Ini mungkin Temen nanti, gua tuh. ini mungkin mau aku perjelas ya teman-teman ya. Mau aku perjelas nih, sedikit nih. Apa tuh? Ingat, comebacknya EVOS itu Suyo 80 stack Skyfierce. Iya. High ground defense-nya Altrigo juga lebih bagus karena punya Eve. Eve. Damage late game ada Marksman emang Cloud. Yep. Tapi lihat ini ngomongin apa? Ngomongin kayaknya balik lagi mental dan team fight. Mental dan team fight. Ini team play juga Pak Pulung, jangan lupa ya. Comms. Comms. Itu tuh. Soalnya kalau mode nge-push tadi EVOS berubah. Iya. Jadi e-push. Push Oh. katanya. Push, Si Lek. push. Push. Maunya nge-push. Push turretnya push. Berubah Iya, dia tadi. berubah jadi makanya kan. Gak usah mikir mukanya. Udah modenya tuh mau mode ofensif. Kan udah lama tuh, udah sekitar 20 menitan kan mode defensif. Iya. Wah, Erlan berhasil nih nahan nih defensif. Berkat Ki juga yang motong dari belakang. Pokoknya Erlan pegangin Lord, Iya. Luke pegangin Lord, belakang urusan Ki. Kata Ki biar abang. Biar abang abang. deh. Lihat abang deh. Lihat abang ya di belakang ya gitu. Kayak gitu. Ipus. Masih. Push turret. Ya, Ya, push, benar makanya kan push benar. turret. Kayak gitu. Salah gue ada di sini. Oke, tapi kalau kita lihat poin killnya banyak banget ya yang terjadi ya 28 banding 22 juga. Lihat Albertnya udah mendapatkan 13 poin kill, tapi yang perlu digarisbawahi sebagai player of the game juga Niki dengan 23 assist yang dia torehkan, 7 poin dead itu nggak masalah. Karena dia selalu bisa menelan damage-nya, udah beli waktu juga dengan cukup banyak, apalagi kan dia bawa revitalize. Wah, sandbag asli ya. Iya, Sandbag asli wujud soalnya. asli TB. Wujud Tuh, lihat, asli buset. tahan badan 460.000. Kepala 4 sendiri. Ini bisa dibilang ya, ini hampir mendekati 50%. Dan terakhir saya dapetin sandbag 50%, itu waktu main sama Eterna pakai Terisla, jadi samsak. Itu 50% tuh udah pasti jadi MVP, Pak. Udah pasti makanya. Kok lu bisa main sama dia? Ya, namanya Lu juga udah- terpaksa, Pak, mau gimana, Pak? Terpaksa. Iya, Lu ah. memberanikan diri main. Memberanikan diri, Om Wawa juga, ya saya mah main sama siapa aja, Pak, orangnya. Diajak Om Wawa, ya kan, diajakin main yang Dark System, ayo saya mah. Hah? Kayak gitu. Gue terakhir main sama Mama abis itu gak ngobrol. Tuh, lihat 410.000. Buset! Lihat kan, damage taken-nya dari EVOS, sejuta. Sejuta. Itu dia kan, makanya sejuta, 410.000. Ini udah mendekati banget 50.000, makanya 50.000, 50%. Makanya damage taken hampir 50%.
itu pasti mendekati MVP. Iya tapi 1.100.000 sih wow banget ya. Wild ya, wild ya. Late game, late game. Gila sih. Late game teman-teman ya, jadi wajar ya. 1.100.000. Ini kalau misalkan sejutanya kayak wow gitu kan. Iya, Beda wow. nih. Tapi ini 1 juta damage taken Pak, jadi banyak banget Wow. emang. Dealing Jadi- damage itu bisa masuknya dari RV, bisa masuknya dari Hijume.